Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya akan coba review secara detail tentang ini salah satu produk TWS, tapi mungkin ini mereknya juga tidak begitu jelas ya, karena di salah satu e-commerce saya beli di sebuah official store. Di situ hanya ada official store Define, tapi ini ternyata memang TWS nya tidak ada mereknya sama sekali. Jadi ini mirip-mirip seperti AirPod ya kalau dilihat sekilas, tapi apakah fungsinya sama dengan AirPod atau berbeda? Ini saya dapatkan harga yang di bawah 100.000 ya. Jadi banyak brand-brand sekarang ini mengeluarkan beberapa TWS yang mungkin banyak yang di atas 100 ribuan. Jadi saya coba untuk membeli TWS ini hanya iseng-iseng saja. Jadi karena saya ingin mencoba sebuah TWS dan saya baru pertama kali ini memiliki TWS, dan ketika saya searching ada sebuah official store yang memang di sana harganya tidak begitu mahal gitu ya, malahan di bawah 100.000. Apakah ini hasilnya bagus atau tidak, nanti saya akan tes. Dalam paket kemasannya hanya ada TWS nya ini, dan ini sederhana sekali dan tidak ada buku panduan. Ada buku panduan, tapi memang tidak tertulis mereknya. Malah di sini ini ini digunakan untuk iPhone ya, dan ini banyak tulisannya juga memang Cina semuanya, dan ada baterainya, terus casingnya itu daya tahannya berapa lama saya juga belum tahu ya. Jadi di dalamnya ada panduannya, terus dan hanya kabel tipenya Lightning ya. Jadi Lightning, bukan Type C dan bukan micro USB. Jadi ini kabel chargingnya adalah tipe Lightning. Sudah, hanya itu aja, tidak ada ear tips tambahan ataupun yang lainnya. Jadi kemasannya cuma begini saja ya, tidak ada apa-apa lagi. Nah, terus untuk bahannya sendiri ini semuanya plastik ya. Ini ada satu tombol, ini untuk tombol pertama kali untuk pairing. Nanti ketika kita pijit tombol ini, dia akan menyala di depan sini ya. Nanti ketika buka, dia akan langsung pairing ke sebuah handphone atau ke handphone kita. Ini semuanya plastik ya. Jadi ini ada tulisannya sisi kanan ya, kanan, terus ada yang kiri juga. Nah, ini tidak ada ya. Jadi ini untuk bagian ini yang untuk ngecasnya, yang lapisan logam ini ya. Nah, ini ear tipnya juga cuma ada satu, dan di sini ada touch playnya untuk memainkan atau mendengarkan musik atau mengangkat telepon. Ini ada fiturnya juga seperti double tap atau
3 kali tap gitu ya. Jadi ada single tap, ada dia sudah bisa mendukung Siri juga, atau apa, kalau di Google tuh sama, jadi bisa otomatis dia ketika kita double tap atau akan terbuka voice. Nah ini juga ketika ini dia ada magnetnya dan langsung masuk sama dengan casingnya ini. Nah ya, kualitasnya seperti apa nanti kita akan coba hasil videonya, hasil micnya, dan hasil ketika bermain games, apakah delaynya parah atau bisa menyaingi TWS mahal ya. Oke, sekarang kita cek saja langsung. Ya, sekarang kita coba TWS-nya, hasil suara itu seperti apa, bisa didengarkan ya teman-teman. Pakai bagus suaranya. Ini saya ketuk-ketuk dulu satu, ini yang bagian kanan ya, yang ini kanan dan ini kiri, tapi sepertinya hanya ada satu mic-nya, mungkin di kanan atau di kiri ya. Jadi ini saya ketuk, jadi biar teman-teman tahu sebelah mana yang ada suaranya, ada mic-nya. Oke, sekarang kita gunakan jalan. Ya, sekarang kita coba loncat. Yo, kita lari. Ya, yuk. Oke, ya, tuh hasilnya seperti itu. Oke,
supaya bisa didengarkan ketika dipakai lari dan jalan, kemudian loncat seperti apa, apakah suaranya terganggu atau tidak. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita coba tes suara mikrofon dari TWS Live ini. Oke, ini sudah suara, ada suaranya, kita dengar. Saya ketik 1 2 3 1 2 3. Oke, sekarang saya akan menjauh. Siap. Ya, tes 1 2 3. Bisa didengarkan suaranya, mungkin iPhone 5S dengan TWS ini bisa didengarkan. Oke, sekarang kita coba sambil loncat. Ya, suaranya tuh bisa dilihat anak saya bisa di sana, apakah bisa terdengar. Ini saya di posisi ini 3 meter di depan handphonenya. Oke, teman-teman, sekarang kita coba menggunakan ini supaya nonton gitar, apakah suara gitarnya tertangkap atau tidak. Itu kita memainkan gitar, mungkin mic-nya bisa menangkap suara gitarnya atau tidak. Jadi di deskripsi pemjualnya ada noise reduction-nya, tapi apakah suara gitar bisa masuk ke TWS ini. Oke. Ya, sekarang kesimpulannya, menurut saya TWS ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman gitu ya. Ini menurut saya, karena sudah dilihat hasil mic-nya dan hasil kualitas ketika bermain games, dan delay-nya itu kalau kata saya hampir zero delay ya, nol delay gitu. Tapi memang masih ada, namanya juga tanpa kabel, pasti memang ada sedikit, tapi ketika digunakan untuk bermain games masih cukup bagus. Terus ketika nonton YouTube itu juga tidak parah gitu ya, delaynya juga masih wajar, dan mungkin bisa menyaingi TWS mahal di atas ini ya, di atas 100 ribuan atau mungkin juga 200 ribuan, karena memang ini kualitas suaranya juga ya, ketika mendengarkan musik, ketika menonton film itu bagus gitu ya. Bassnya ada, terus middle-nya ada, treble-nya ada. Setelah tadi melihat hasilnya, dan saya juga sudah mencoba dalam beberapa hari ini, ketika konektivitas itu cepat, terus ketika
ngecas juga proses casnya hanya mungkin sekitar 1 jaman lah, 1 jam sampai 1 jam setengah untuk ngecas casingnya ini. Jadi kalau maksud saya, dengan harga di bawah 100.000, tepatnya saya beli di e-commerce itu 54.000 ya. Jadi ya tidak bisa komplain apa-apa dengan hasil suaranya. Jadi memang ini juara gitu ya, dibanding ya saya juga karena memang baru pertama kali mencoba TWS dan belum pernah mencoba sebelumnya. Mungkin ini ya cukup lumayan gitu dengan harganya yang 50 ribuan gitu ya. Dan kelemahannya paling ketika dipakai lama itu agak sakit di dalamnya, karena ini memang bentuknya agak besar ya. Jadi tidak ini ukurannya agak besar, jadi tidak masuk semuanya ke telinga gitu. Jadi yang bagian ininya ke bagian luar telinga itu agak sakit kalau terlalu lama. Tapi kalau misalkan untuk pemakaian wajar ya tidak begitu terasa gitu. Tapi kan kalau untuk pemakaian jangka waktu lama itu mungkin lumayan agak sakit juga kalau terlalu lama. Mungkin kekurangannya itu. Dan ini tidak dikasih ear tips tambahan, jadi kita hanya bisa menggunakan ear tips yang bawaan gitu ya. Jadi tidak ada cadangannya. Nah, itu aja mungkin. Dan untuk konektivitas, karena ini sudah mendukung Bluetooth 5, jadi memang ketika saya coba dengan jarak agak jauh atau terhalang tembok juga masih bisa menangkap dengan jelas suaranya. Ketika kita mendengarkan musik, saya setel musik di handphone dan saya tinggalkan jauh di kamar, saya dengarkan di ruang tamu, itu masih tertangkap dengan jelas gitu. Jadi menurut saya ini rekomendasi sekali gitu. Oke, begitu saja, karena di sini channelnya mereview barang-barang murah, mungkin bisa memberikan gambaran ketika teman-teman ingin memilikinya dan ingin mencobanya. Kalau kata saya ini sudah cukup bagus dan silahkan mencoba. Jika berminat, nanti kalau ada pertanyaan ataupun apapun silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi nanti di video harga elektronik barang murah lagi, dan mudah-mudahan masih bisa memberikan masukan atau rekomendasi barang-barang elektronik murah yang berkualitas. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.